sekarang nggak bisa lihat sih, cuman apa ya, suka aja gitu sama hal yang mistis. Karena ini udah sesuai sama hobiku, ini menjadi dream jobku gitu. Emang bisa ya menjadikan gambar itu sebagai pekerjaan? Memang cuannya ada? Untuk mendapatkan akses ke peluang pekerjaan sebagai ilustrator itu agak susah sih di bidangku. Tapi Yang lagi itu revisi 20 kali atau 50 kali revisi gitu ya. Halo, ketemu lagi di video Emma. Sekarang aku nggak sendirian, tapi sekarang aku bersama 2 orang. Kita bakal aku kenalin mereka ini siapa dan kesibukan mereka ini apa. Oke, langsung aja, siapa namanya? bisa disebut aja Din, karena aku cukup dikenal di sini itu sebagai Din gitu. Oke, kalau kamu? Saya Nasruddin, saya freelance ilustrator dan konsep artis. Oke, berarti kesibukanmu tadi freelancer itu ya? Ya, gambar. Oke, kalau kamu kesibukannya apa sekarang? Ya sama aja, bedanya aku kerja di studio sih, bukan freelance. Oke, jadi mereka berdua ini bergelut di bidang ilustrasi. Kan kalian ini kesibukannya sekarang emang di bidang ilustrasi atau menggambar ya? Kalian mulai gambar tuh sejak kapan sih? Ini secara profesionalnya ya. Kalau secara profesionalnya itu semenjak tahun 2018. Jadi kan sebelum, aku boleh cerita sebelum aku kerja ilustrasi ya? Boleh. Nah, jadi kan aku sebelum kerja ilustrasi kan, aku cuma apa ya, kerja sebagai tukang cuci mobil gitu. Jadi ikut orang cuci mobil. Tapi dari situ aku meniti karir ya, menggambar tipis-tipis lah dari HP, dari Android gitu, pakai apa ya pas itu ya, pakai Medibank Mobile gitu. Nah, dari situ aku dapat komisian cibi-cibi sampai sekarang berkembang dan bisa kerja di studio gitu. Oke. Kalau kamu, Nasrud, mulai kapan nih? Sejak akhir 2017, awal itu aku kayak dapet komisian komik anak gitu dari suatu publisher. Terus lanjut sampai sekarang gitu, kayak nerusinnya kayak dari komik ilustrasi dari novel-novel, terus kayak covernya macam-macam sih akhir itu sejak itu. Oke, itu kan kalau kalian menyeriusi bidang ilustrasi nih. Kalau mulai pertama kali gambar nih, yang masih sekedar iseng, suka-suka aja, itu mulai kapan? Kalau iseng sih, aku mulai kecil udah iseng ya. Dari kecil itu kan pas itu kan masih zaman-zaman apa ya, kayak pas minggu pagi kan ada kayak Pokemon, Digimon gitu kan. Lah, aku itu terinspirasi dari Digimon gitu. Pas itu aku masuknya itu kayak, oh mungkin Digimon ini gabungan dari beberapa hewan yang dijadiin satu gitu. Alhasil pas aku SD itu aku ya nakalnya anak kecil kan, suka gambarin belakang buku gitu. Ya, di situ aku gambarin kayak buaya, ntar tak kasih ekor apa gitu. Terus penguin tak kasih apa gitu. Pokoknya tak gabung-gabungin gitulah. Ya mulai dari situlah aku tertarik sampai aku apa ya, dia dinotis sama kakakku gitu, dan diajarin basic-basicnya gambar dari situ. Kalau kamu, mulai kapan suka gambar? Suka gambar aja nih, belum profesionalnya. 2 tahun, gambar di tembok. Hah, gimana? 2 tahun, Usia 2 tahun? gambar di tembok. Ya kan bener kan? Iya bener sih. 2 tahun gitu, gambarnya di tembok. Iya, maksudnya mulai gambar yang kalau kayak Din tadi kan cara-cara di belakang buku itu kan udah mulai kayak dari dia suka Pokemon. Nah kalau kamu? Gak tau ya, aku gambar hantu-hantu gitu dulu pas kecil. Wah, agak mistis ya. Kayak apa ya, aku nggak tahu kayak dapetnya dari mana. Kayaknya waktu itu lagi lihat gitu, terus aku gambar. Ngelihat? Dulu aku sering kesurupan. Gimana ulang. Dulu aku sering kesurupan. Terus suka gambar-gambar, aku nggak inget sih waktu itu. Oke, skip aja. Enggak apa-apa. Gini, jadi kan Oke. mungkin karena kelebihan itu ya, jadi Nasrud ini punya apa ya, sekarang kan lebih cenderung ke konsep kan ya, kerjanya ya. Konsep. Jadi karena mungkin bisa lihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata, itu jadinya, oh ini jadi inspirasi nih, oh ini taringnya gede nih. Mungkin gitu. Gimana? Sekarang nggak bisa lihat sih, cuman apa ya, suka aja gitu sama hal yang mistis. Oke, agak serem ya ini kok jadi pembahasannya seperti ini ya. Skip aja ya. Saya agak takut nih. Oke. Terus nih, kan dari awal kalian suka gambar karena iseng atau karena suka lihat Pokemon atau kamu suka lihat hantu atau gimana lah itu. Terus kenapa kok memutuskan akhirnya yaudah deh aku mau nyeriusin ilustrasi ini sebagai fokusku, pekerjaanku gitu. Sebenarnya
Dulu sih aku nggak tahu sih kalau ilustrasi ini bisa dijadiin ladang pekerjaan ya. Dulu itu aku sekedar mandang gambar ini sebagai hobi, cuma sebatas itu aja. Tapi semenjak aku kan ya dari itu tadi kan awalnya aku suka Pokemon, suka apa gitu. Aku lihat animasi-animasi kayak gitu, mikirnya gini aku. Kalau animasi ini diperjualbelikan dan bisa muncul di TV, tentu ada nominalnya dong gitu. Jadinya karena ini udah sesuai sama hobiku, ini menjadi dream jobku gitu. Kan ada cuannya gitu kan. Udah cuan, aku suka lagi ngelakuinnya tiap hari itu. Berarti karena hobi nggak apa. Silakan mungkin kamu punya dunia yang berbeda gitu nggak apa. Oke, berarti kamu dari suka hobi itu akhirnya menjadikan itu pekerjaan gitu ya. Karena kamu suka enjoy melakukan. Kalau kamu, kenapa kok menjadikan akhirnya memilih ilustrasi ini sebagai pekerjaanmu gitu? Karena apa ya? Dulu itu waktu SMA aku ngelihat yang namanya DeviantArt. Di situ kayak orang-orang bisa dapat duit dari internet itu. Sejak itu aku kayak bikin akunnya dan kayak nyoba latihan yang namanya kayak proporsi gitu. Aku kayak taunya itu dari internet semua gitu yang kayak gitu. Googling gitu. Terus kayak ya udah kayak jadi obsesi aja gitu. Pengen bisa dapat duit dari sini gitu. Kayak ini pilihan yang bagus gitu buat saya. Oke, berarti bisa dibilang gambar itu juga bisa dijadikan pekerjaan ya. Soalnya gini, mungkin nggak dengar kamu nggak pakai mikrofon. Ya untuk sekarang iya ya, tapi kalau 5-10 tahun lagi nggak tahu masih bisa dapat duit dari gambar atau enggak. Apalagi kan sekarang udah muncul nih tentang adanya AI pengganti ilustrator yang bikin gambar-gambar buat animasi atau apa kayak gitu kan. Bahkan beberapa animasi pun ya bukan beberapa animasi, beberapa studio pun sudah pakai AI buat bikin karya mereka kayak gitu. Jadi kita nggak tahu lah ke depannya kayak gimana gitu lah. Yang penting kerja kerasnya tetap. Oke. Itu kayaknya pembahasannya masih nanti ya, guys. Oke, lanjut. Oh ya, soalnya gini. Beberapa orang tuh mikirnya emang bisa ya menjadikan gambar itu sebagai pekerjaan. Memang cuannya ada. Ada orang yang mikir kayak gitu. Kalau aku sih mikirnya cuannya ada gitu ya. Meskipun cuanku pasti nggak sebanyak mereka gitu. Toh gambarku juga ya ecek-ecek kayak gini. Jadi ntar aku bakal kasih tahu Instagramnya mereka, ntar kamu bisa ngelihat gambar mereka kayak gimana. Di akhir video bakal aku kasih tahu Instagramnya. Berarti kesimpulannya gambar ini bisa kan ya dijadikan dijadikan pekerjaan yang cuannya cukup menjanjikan, bisa dong? Bisa banget. Jadi kan kalau sekarang kan gini, mungkin aku bahasnya dari dulu aja ya. Dulu kan mungkin udah nggak asing orang-orang ini lihat adanya komik yang 4 panel yang ada di koran. Ya. Nah ini kan sudah menjadi ladang bagi ilustrator kan buat bikin gambar-gambar kayak gitu. Terus ada pekerjaan lain ya, masih ada toko-toko komik lain yang terkenal kok, kayak si dari Gua Hantu. Terus ada siapa yang sekarang jadi film-film itu kayak Sri Asih, kayak ada yang lain juga kayak gitu, Gundala. Mau nambahin? Nah, ya gitu. Ya ada Gundala gitu kan, terus ada Kodam kayak gitu lah. Kan dari ini kan gak mungkin mereka itu bikin karya ini buat secara cuma-cuma terus di-share kayak gitu kan gak mungkin kan. Tentu fokus utamanya dan semangat utamanya adalah cuan itu kan. Dan itu kan dulu pun itu tradisional kan, mereka itu ya pakai pensil, inking, pakai kertas nyetak gimana gitu kan, ya terlalu banyak biaya. Tapi buat zaman sekarang itu kan kita bisa bikin secara digital gitu kan. Apalagi di HP pun ya, kayak ceritaku yang awal tadi, aku itu start itu awal di HP gitu. Start awal di HP itu udah bisa bikin cuan. Jadi kan bisa disimpulkan aku itu tidak terlalu cari modal yang bagaimana gitu, harus cari apa enggak. Yang penting ada jari nih, ada kreativitas, ada niat, itu aja lah. Kalau kamu mungkin mau nambahin mau nambahin apa? Untuk sekarang menurutku saingannya lumayan banyak sih, kayak sudah mulai saturated gitu loh, kayak yang baru-baru mulai bermunculan gitu. Tapi ya pasarnya masih di kayak bidang kayak open commission personal gitu. Jadi kayak gimana ya, peluangnya untuk masuk industri itu ada, cuman yang kayak
mengarah ke sana itu aku lihatnya itu kayaknya nggak banyak gitu. Kebanyakan pada jalan sendiri-sendiri gitu, bukan ikut ke company sih. Tapi banyak juga sih kayak yang masuk ke company juga. Oke, ngomongin pekerjaan nih, berarti lanjut tadi kan katanya Din bekerja di studio. Iya. Kalau Nazrul freelance ya. Freelance. Nah, selain dua itu, peluang cari kerjaan di bidang ilustrasi ini tuh apa lagi sih selain misalnya ngikut? Ya ikut company. Kayak apa ya? Yang mungkin yang besar-besar itu kayak Blizzard gitu, Riot gitu, kayak company game gitu, atau MAPPA gitu yang animasi gitu. Banyak sih aslinya kayak perusahaan-perusahaan gede gitu yang gitu. Di Indonesia sendiri kayak apa ya? Lebih ke studio sih kalau di industri. Kalau studio outsource gitu, mereka kayak ngambil kerjanya dari company yang di luar tadi gitu. Kalau Din ada nambahin? Ya kalau aku nambahin dari Nasud ya, jadi kan kayak company-company yang disebutkan sama Nasud tadi kan ya company yang besar-besar gitu kan. Kalau kita mau menarget yang besar ya otomatis kita harus punya skill komunikasi dong. Kalau kita targetnya yang internasional, secara otomatis kita harus punya skill otomatis bahasa Inggris yang memadai kayak gitu kan. Tapi kalau semisal nih kita punya semangat gambar tapi gak bisa nih menjangkau market-market yang terlalu tinggi seperti itu. Jadinya ya udah apa itu kita target market-market yang agak rendah aja, misalnya target tukang sablon, target yang dekoran tadi, target yang bikin stiker. Kan ada yang bikin stiker di sepeda-sepeda tuh. Kan itu masih nge-layout, masih gambar, masih apa kayak gitu kan. Mungkin bisa diterapkan di situ gitu. Kalau gak bisa menarget market yang tinggi-tinggi. Market yang tinggi-tinggi kan ya banyak kita temui kayak gambar-gambar di Mobile Legends, LOL, terus game-game online gitu kan banyak kan. Jadi kan ya secara otomatis itu tadi masih harus bisa berbahasa Inggris kayak gitu. Oke, berarti peluang kerjanya juga banyak ya, asalkan kita mau cari aja lah peluang-peluang itu gitu. Oke, lanjut nih, pekerjaan kalian ini kan ilustrator nih. Apa sih suka dukanya menjalani pekerjaan ini? Kalau suka duka sih lebih gini sih, ini agak curhat gak apa-apa kan ya? Panjang lebar juga gak apa-apa. Kalau curhat sih aku sebagai orang kabupaten ya pertama adalah akses. Untuk mendapatkan akses ke peluang pekerjaan sebagai ilustrator itu agak susah sih di bidangku. Tapi kalau mau jadi seniman murni, dimanapun tempatnya bisa kayak gitu. Tapi kalau spesifik ke ilustrator digital, kalian itu harus cari komunitas, cari circle yang sesuai sama kalian. Soalnya kalau nggak gitu, perkembangan kalian akan apa ya? Ya bakal improve sih, tapi agak lambat gitu loh. Jadi harus dibantu dengan keberadaan circle yang sesuai kayak gitu. Itu minusnya di situ. Pertama di aksesnya sih. Jadi harus punya akses yang dekat kota lah paling enggak kayak gitu. Terus juga sama kalau kalian newbie itu mungkin terbatas di alat. Terus masalah yang sangat mendasar sih adalah gampang minder ya sama senior ya kayak gitu. Ya enggak sih? Aku merasa tersindir. Kan ya, Ya. itu kita semua ngerasain gitu. Kalau ada senior yang lebih bagus gitu kita merasa tersindir kayak apa ya? Kok mereka gampang sih cari cuman gini gampang gini. Tapi ya kalau kita kenal mereka kayak gitu ya prosesnya sama kok. Mereka kerja keras buat nyampe ke titik itu gitu. Ya itulah dari akses ke tempatku gitu, terus sama circle-nya, sama alatnya, sama ilmu-ilmunya itu agak susah gitu buat dicapai. Oke, kalau Nazrul ada? Suka duka Apa? mungkin Suka duka duitnya. Oh iya. Suka duitnya kayaknya. mungkin dukanya tuh kalau dapat kerjaan yang aneh-aneh gitu. Contohnya? Iya. Maksudnya? Ya mungkin bisa lebih menjelaskan. Oke. Terima kasih ya, pekerjaan aneh-aneh selalu dilempar ke saya. Bisa nggak sih dijelasin ini? Maksudnya gambar yang tidak. Gimana ya? Jadi gini, Ya nggak apa-apa. aku akan membuat ini penjelasannya bisa diterima sama semua orang. Ya. Jadi gambar yang aneh-aneh itu kayak gini. Kan semisal ya, ini ada pohon nih. Pohon ini tiba-tiba subur gitu, daunnya lebat kayak gitu. Tapi
itu kok tumbuh di tata-tata terus kayak gitu kan gak make sense gitu kan. Ya kita nyebutnya unreal gitu. Gak nyata kayak gitu. Ya bener kalau itu konsep imajinasi, tapi kan kadang ada satu konsep cerita itu yang terlalu dipaksakan kayak gitu. Udah banyak muncul kan, tapi kita dulu ngarahnya selalu mengkaitkan ini dengan mitologi atau ya yang gaib-gaib kayak gitu. Tapi kalau namanya konsep itu kita selalu berdasar ke realita dulu. Jadi nggak berdasar ke ini dulu gitu. Dan apa ya? Mungkin ini bisa dianggap normal, bisa dianggap aneh. Tapi kalau kalian tahu Dragon Ball itu kan sebenarnya konsep mereka kan ada karakter-karakter di mana satu karakter itu namanya humanoid gitu. Humanoid itu di mana benda lain selain manusia, makhluk lain selain manusia itu anatominya dimanusiakan kayak gitu. Seperti misalnya sebutlah siluman buaya gitu. Itu kan kepalanya buaya, terus badannya itu manusia ya. Itu bentuk apa ya? Karakter humanoid kayak gitu. Itu udah termasuk aneh sih, dan lebih anehnya kalau itu sudah mencakup ke kegiatan naluriah manusia kayak gitu. Mungkin revisi 20 kali gitu. Ya, dari Mungkin dukanya yang lagi itu revisi 20 kali atau 50 kali revisi gitu ya. Semangat ya. Namanya juga pekerjaannya pasti ada suka dukanya. Yang penting kita harus profesional menjalani pekerjaan kita. Harganya itu $100 untuk 100 ilustrasi. Jadi itu mereka itu kayak ngecapnya orang Indonesia itu murah gitu. Oke. Ini kalian sebagai ilustrator gimana sih ngelihat ada filter AI ini yang cuman kita pose atau ngasih foto aja udah langsung bim salah bim udah langsung jadi karakter anime atau jadi ternyata seperti itu ya. Hasil dari yang kita dapatkan di filter TikTok itu ternyata dari ya itu seperti yang dikatakan sama Din sama Nasrud.